Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam renungan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam lamanya Engkau boleh memberkati peristirahatan kami. Dan pada saat ini kami akan mengawali seluruh aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami, berikanlah kami hikmat pengetahuan yang berasal daripada-Mu, agar kami mampu untuk melakukan dan mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-11, yang mengatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk hidup memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini ada kaitannya dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kemerdekaan yang sudah diraih Indonesia selama 76 tahun tentu saja patut kita syukuri. Para pahlawan dan pendahulu kita berjuang dengan sangat keras sampai Indonesia ada sampai saat ini. Pertumpahan darah dan air mata pun terjadi akibat dari peperangan untuk membuat Indonesia bisa mendeklarasikan kemerdekaannya. Sehingga untuk sampai di tahapan ini pastinya tidak mudah. Dan tentu saja ketika kita sudah dimerdekakan, kita tidak mungkin mau lagi untuk dijajah. Dan kita tidak mungkin lagi kembali di masa-masa pahit pada zaman dahulu. Begitu pula dengan yang dialami jemaat Kolose pada saat ini. Paulus sebagai seorang penginjil, sebagai seorang rasul yang membawa kemerdekaan kepada jemaat di Kolose, tidak menginginkan jemaat Kolose kembali hidup di dalam kehidupan mereka yang terdahulu. Mereka telah mengalami kehidupan baru yang telah dianugerahi Allah melalui kuasa Yesus Kristus, yang menebus dan membebaskan mereka dari belenggu dosa. Tidak heran jika dengan tegas Paulus mengajak mereka untuk tetap hidup dalam kondisi merdeka. Bagaimana dengan cara mempertahankan kehidupan beriman mereka kepada Yesus Kristus? Cara tetap berada dalam status orang yang merdeka itu adalah dengan tidak melakukan berbagai bentuk kenajisan hidup atau berbagai perbuatan dosa yang melawan kehendak Allah. Selanjutnya, hidup yang merdeka dari dosa harus terlihat nyata. Paulus menekankan bahwa mereka harus mengenakan manusia baru. Itulah uniform dari mereka yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Godaan di dalam menjalani kehidupan baru pastilah ada. Berbagai upaya si penjajah dilakukan untuk dapat menguasai pribadi yang telah dimerdekakan itu. Lantas, bagaimana kita menghadapinya? Paulus melanjutkan dengan berkata bahwa manusia baru yang ingin tetap berada dalam kemerdekaan itu wajib bersedia diperbaharui terus-menerus. Dengan kata lain, akan ada banyak strategi musuh untuk menjatuhkan kembali manusia dalam keinginan dunia.
Maka orang percaya harus bersedia dibaharui melalui kehendak Allah yang kita temukan di dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kita? Kemerdekaan dari dosa telah dianugerahi Tuhan Yesus secara cuma-cuma dan gratis. Dan dengannya kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Karena itu, tetaplah menjaga kehidupan kita agar jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Nyatakanlah dengan sikap dan cara hidup selayaknya orang yang telah merdeka dari dosa. Tutur kata, perilaku hidup, dan bahkan pola pikir kita kiranya mencerminkan hidup yang telah merdeka itu. Sehingga model hidup yang lama tak lagi menjadi bagian hidup kita. Ingatlah bahwa kita telah dimerdekakan dan teruslah hidup untuk menjadi berkat dan jauhilah hal-hal yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menutup renungan kita dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan boleh berikan di bangsa kami Indonesia. 76 tahun lamanya Tuhan memberkati negara kami ini. Tuhan menyatakan cinta kasih Tuhan melalui penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di Indonesia ini. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan bangsa kami ini. Jaga kami semua ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami, berikanlah mereka kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat, agar mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Ajarkanlah kami juga sebagai rakyat, ajarkanlah kami juga sebagai orang yang sudah dimerdekakan untuk terus hidup bersama-sama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Tuntunlah kami, ajarlah kami, agar kami tidak lagi hidup di bawah pengaruh dosa. Segala kehidupan kami sepanjang hari ini, apapun yang kami rencanakan dan yang akan kami kerjakan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.